Oke, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Di sini kami ingin mempraktekkan bagaimana cara membuat kuis di dalam LMS kita. Oke, langkah pertama kita masuk ke mapel yang kita ampu, kemudian jangan lupa menghidupkan mode ubah di sini. Oke, nanti akan muncul edit-edit di sebelah pojok kanan atas di topik. Oke, misalkan kita akan membuat kuis di topik 7. Oke, silakan diklik topiknya. Kalau ingin diganti, silakan topiknya. Lewat sini atau lewat dalam, silakan. Oke. Misalkan pertemuan 7. Pertemuan ke-7 dengan babnya, monggo ditulis atau tidak terserah. Disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan GMK, kesepakatan GMP, silakan. Misalkan belajar Excel. Oke, kemudian kita akan membuat kuis di mana kita menambahkan, yaitu di sini, diklik tambah aktivitas atau sumber. Nah, untuk kuis kita pilihnya mana ya? Oh, oke, pilih kuis. Oke, silakan diklik kuis. Oke, jangan lupa disiapkan kopi sebelum beraktivitas ataupun menambahkan materi atau soal. Oke, di sini kita belum masuk ke soalnya Jadi kita masuk ke pengaturannya dulu. Oke, untuk nama ini bisa dibuat misalkan ulangan harian 1, ulangan harian 2 atau uji kompetensi 1, 2 atau yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan Misalkan di sini saya akan membuat yang namanya ulangan harian 2. Oke. Nah, di sini perkenalan ini atau deskripsi mungkin bisa diisi kayak prakata untuk pengantar sebelum masuk ke kuisnya. Oke, di bawah ini ada banyak sekali pengaturan yang di atas sendiri pengaturan waktu pengerjaan kuis dimulai ini maksudnya tanggal dibukanya kuis akan diatur sesuai kebutuhan. Kalau memang tidak perlu disetting ataupun dibuka terus, tidak usah diapa-apakan. Nah, kalau ingin dibatasi misalkan besok semuanya harus mengerjakan atau besok kuis sudah ditutup, silakan disetting di kuis diakhiri. Oke, silakan disesuaikan. Nah, di sini saya biarkan dulu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin nyeting silakan disesuaikan. Oke, kalau untuk waktu pekerjaan ini dicentang dulu dicentang dulu. Untuk waktu pengerjaan ini lamanya pengerjaan setelah. Jadi mulainya itu setelah siswa membuka kuis. Nah, jadi waktu lamanya pengerjaan. Berbeda dengan yang atas. Yang atas ini batas dapat dibuka ataupun ditutupnya kuis. Kalau ini waktu pengerjaan, waktu di dalam ketika sudah membuka kuis, nah countdown-nya itu mulai berjalan gitu. Oke, jadi ini ada pilihan ketika waktu berakhir, secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Oke, diabaikan aja. Oke, untuk waktu pekerjaan misalkan 10 menit. Nah, oke, silakan disesuaikan. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali pengaturan Jadi disesuaikan aja, tidak harus semua di set. Yang perlu kayak gini, waktu pengerjaan itu yang utama. Kemudian saya coba cek metode penilaian, kategori nilai. Oke, nilai untuk lulus ini kayak KKM. Oke, sementara kita masih menggunakan rentan 1 sampai 10. Oke, jadi misalkan KKM 8 ataupun 7,5 silakan. 7,5. Kita pakainya titik ini. Nah, satuannya apa? Pemisahnya. Kita menggunakan titik. Oke, upaya mengerjakannya diizinkan. Oke, jadi ini berapa kali siswa bisa mengerjakan misalkan masih di bawah KKM gitu. Kalau memang cukup sekali, silakan. Jadi disesuaikan. Misalkan tidak terbatas, silakan disesuaikan. Misalkan bisa mengerjakan selama 10 kali, ya ini dipilih 10 kali. Metode penilaian nilai tertinggi, tata letak. Oke, tata letak ini yaitu soal yang akan nampil di layar. Jadi ada berapa soal yang akan nampil di layar dalam satu kali klik. Oke, jadi bisa dipilih di sini.
misalkan satu layar itu satu soal di satu soal. Nah, tiap pertanyaan ini satu soal. Jadi nanti kalau mau pindah soal kedua, saya harus klik next ataupun klik nomor 2 kayak gitu. Kalau misalkan di layar pengennya 5, ya udah diklik ini. Jadi nanti di satu layar akan nampil 5 soal langsung gitu. Oke, kemudian perilaku soal menarik yang ditunjukkan, acak dalam soal. Oke, silakan disesuaikan diacak atau tidaknya. Oke, di sini biarkan opsi ulasan. Oke, jawaban benar. Segera setelah mengerjakan jawaban benar. Nanti ketika wis masih dibuka. Nah, ini jangan dicentang nggih. Jangan dicentang biar napa nggih? Biar tidak ketahuan jawaban benar salahnya di siswa. Nanti takutnya kalau ini dicentang ketika siswa satu mengerjakan kemudian diberitahukan ke siswa lain jawaban yang benarnya, takutnya seperti itu. Oke, kemudian tampilan desimal seperti ini, keseluruhan dilewati aja enggak apa-apa. Batas ekstra apa. Oke, pembatasan akses. Nah, ini yang perlu. Jadi untuk pembatasan akses ini misalkan kalau ulangan harian kan harus membuka materi terlebih dahulu, berbeda dengan diagnostik di awal itu berbeda ya. Kalau ulangan harian kan otomatis ada materi yang harus disampaikan terlebih dahulu. Jadi nanti kita bisa membuat pembatasannya di penyelesaian aktivitas. Oke. Jadi siswa nanti harus membuka aktivitas yang di atasnya. Jadi misalkan harus mempelajari materi, ya saya belum upload materi tentang Excel nggih. Misalkan harus mempelajari niki membuat kop surat. Jadi harus ditandai selesai. Jadi kalau memang belum dibaca, ini belum bisa dikerjakan soal ini. Ulangan harian 2 ini belum bisa dikerjakan. Oke, baca. Terus kemudian penyelesaian aktivitas. Oke, nah ini yang perlu juga. Nah ini setiap apapun gitu, setiap settingan upload modul, upload materi, nah ini harus dibuat otomatis. Oke, dibuat otomatis. Kecuali untuk administrasi mengajar. Nah, administrasi mengajar kan otomatis siswa tidak mengerjakan. Kayak gitu. Itu kan untuk kebutuhan guru dan asesor nantinya. Jadi kalau untuk administrasi di sini diklik jangan menunjukkan penyelesaian aktivitas kayak gitu. Tapi kalau untuk yang modul kuis, nah itu dibuat yang otomatis, aktivitas otomatis lengkap ini. Oke, silakan diklik. Oke, nah di sini ada ketentuan kalau di modul tidak akan muncul seperti ini. Jadi misalkan bisa ke checklist atau tandai selesai itu ketika siswa itu harus di atas KKM atau tidaknya kayak gitu. Nah, kalau di sini siswa harus mendapatkan nilai untuk menyelesaikan aktivitas. Nah, kalau diklik sini berarti ketika siswa mengerjakan dapat nilai berapapun nanti bisa tertandai selesai kayak gitu. Nah, misal ini dibuat apa nggih? KKM harus di atas KKM, nah ini dicentang. Terserah, monggo disesuaikan. Oke. Pengerjaan kuis minimum 1 tetap diharapkan selesai. Ini cuma notifikasi aja yang muncul di layarnya. Oke, saya kira itu. Nah, ini baru pengaturan ya. Jadi belum masuk ke pembuatan soal. Memang agak ribet di awal, tapi insya Allah yang sudah merasakan PPG secara daring, saya rasa Bapak Ibu merasakan enak, mengerjakan itu enak kayak gimana ya? Ya, enak itu prosesnya ya dari sini, dari keruwetan settingnya di awal kayak gitu. Tapi insya Allah kedepannya nanti bisa dipakai terus. Jadi cukup sekali setting bisa kepakai seterusnya. Nah, di tahun ajaran berikutnya bisa kita pakai lagi. Oke, kita simpan dan tampilkan terserah. Kalau simpan dan kembali ke kursus nanti akan kembali ke pilihan topik-topik tadi. Tapi kalau simpan dan tampilkan kita akan melanjut ke pembuatan soal. Oke, kita simpan dan tampilkan. Oke, ini sedikit ngelak, nggak ada minum di sini. Oke,
Oke, kemudian kita baru akan masuk membuat soal. Nah, caranya gimana? Silahkan diklik edit quiz. Oke, silahkan diklik edit quiz. Kita tunggu sambil ngopi. Ini macak santai, sebenarnya tegang Bu ini. Pak, ini saya ini sebenarnya tegang. Tapi untuk menghilangkan grogi ya inilah. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Kocok soal. Kocok ini maksudnya acak nggih. Acak. Soal urutannya nggih. Oke. Kita membuat soal dari bank soal. Jadi nanti semisal nggih, semisal kita sudah punya soal ibaratnya mau diimplementasikan di soal ini, kita juga bisa. Nah, untuk awal kita buat soal baru, sebuah pertanyaan baru. Oke, jadi ini akan banyak sekali pilihan. Nah, biar tidak bosan. Jadi nanti bisa dibuat pilihan ganda, benar salah, kemudian ada pilihan jawaban yang harus menjawab 2 ataupun 3 dan sebagainya. Gitu. Jadi silakan dipilih ataupun isi singkat di sini. Oke, misalkan kita akan membuat pilihan ganda. Oke, kita klik pilihan ganda, kemudian tambahkan. Oke, mohon bersabar. Oke, nama soal ini akan yang nampil di layar. Biasanya kalau sudah membuka soal akan nampil di sini. Jadi misalkan samakan tidak apa-apa, ulangan harian 2. Oke, misalkan ulangan hari 2 atau misal soal ini itu membahas tentang apa toh? Yang soal nomor 1 ini gitu. Silahkan juga. Silahkan disebut sama aja, ulangan harian 2. Oke, kategori ini biarkan gini, disesuaikan. Jadi ini menyesuaikan ketika kita membuat di mapel apa. Oke, silahkan di sini. Misalkan pertanyaannya berikut ini. Berikut ini aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis tingkat kehadiran siswa, misal kehadiran siswa titik. Kalau orang bahasa biasanya ini ada artinya, titik 3, titik 4 ini biasanya ada artinya. Kalau saya kurang tahu ini. Setahu saya biasanya titik 3 itu jawaban tidak terbatas, kalau titik 4 itu terbatas. Kurang lebih, tapi saya juga kurang tahu. Oke. Poin 1 kalau benar. Oke. Yang diabaikan tidak apa-apa. Oke, jadi ini bentuk pilihannya. ABC-nya kecil atau besar. Sudah. Tampilnya menjadi standar. Oke, diabaikan, diisikan lebih dari 1. Jawaban tunggal atau ganda. Oke, jadi kayak gini. Ini kalau diizinkan memilih dari 1, berarti nanti ada 2 jawaban benar atau lebih kayak gitu ya. Nah, kalau cukup 1, misalkan pilihan cuma A, B, C atau D, nah milihnya salah satu, nah pilih cukup 1 jawaban. Oke, kemudian di sini pilihan satunya. Jadi pilihan ganda aja jawaban. Misalkan nanti jawabannya yang benar di sini berarti Microsoft Excel. Itu nilai dibuat 100% karena tadi kita membuat jawabannya cukup 1 nih, jadi di sini 100%. Oke. Kemudian yang kedua berarti jawaban salah nih. Misalkan saya coba pen itu apa namanya? Pen gitu aja. Misalkan Corel Draw. Misalkan Corel Draw berarti
nilai tidak ada. Ini karena jawaban salah nih. Untuk pilihan 3 misalkan Photoshop. Oke, Photoshop. Ini ngawurnya agak jauh. Photoshop, MS Paint, kemudian Notepad. Oke. Notepad ini sekedar contoh. Oke, setelah Notepad, ya. Microsoft Word mungkin. Microsoft Word. Oke, kemudian di bawahnya banyak percobaan. Nanti untuk setiap percobaan. Oke, jadi nanti kalau misal ini ada pengurangan nilai guys, misalkan yang tidak benar. Oh, jadi ketika ada percobaan pertama itu gagal, berarti nilainya tidak akan sampai 100%, akan dikurangi dengan ini. Oke, kita ada penaltinya, tidak usah dibuat 0% penaltinya, tidak ada penalti. Kumpulan biarkan agak lemah sedikit. Oke, biarkan. Oke, langsung berubah. Oke, nah kemudian nanti akan muncul soal laptopnya agak lemah ini. Mungkinnya begini, nah ini soal 1, ini baru 1. Kemudian misalkan ingin menambahkan soal, oke silakan tambah soal pertanyaan baru. Oke, misalkan benar salah dari itu. Biar nambah nggih. Biar tidak bosen, tidak biar ganda cuma gitu. Oke, tambahkan. Nanti sama aja, settingannya kurang lebih sama nanti. Kalau untuk yang penting di awalnya tadi, settingan di awal kita nyeting dulu, kemudian baru kita membuat soal. Memang seperti itu langkahnya untuk yang di LMS. Oke, kemudian kita masuk yang soal benar salah. Misalkan nama soal seperti tadi, ulangan harian 2. Oke, kemudian teks soal. Ya. Microsoft Excel dapat digunakan untuk menggambar gunung, misalkan. Oh, ini belum ada kata tanyanya. Ini pernyataan. Nah, Microsoft Excel dapat digunakan untuk menggambar gunung, akan pertanyaan ini. Nah, kemudian jawabannya benar adalah benar. Misalkan benar. Ini bawaan 1. Oke, kemudian kita simpan perubahan. Nah, itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu Bu, untuk menambah Bu dan Bapak. Oke. Jadi seperti itu untuk menambahkan soal. Jadi silakan diteruskan ke soal-soal yang lain. Oke. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Kalau diupload di YouTube ya. Silakan tinggalkan komen di bawah ataupun silakan menghubungi tim pengembang LMS SMK PGR 1 Ngawi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal tidak salam. Oke, ngapunten, monggo dilanjut.